Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Al-ayat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sehat sedaya nggih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah dengan kondisi sehat ini mari kita bersyukur kepada Allah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menunjukkan kepada kita kebenaran Bapak Ibu sekalian, dan juga kita sebagai makhluk Allah yang diunggulkan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain, dengan dibekali piranti yang bernama akal dan pikiran, supaya akal dan pikiran itu senantiasa kita gunakan dengan baik, kita pergunakan dengan benar dan juga bijaksana menurut Islam. Karena pangapunten sangat Bapak Ibu sekalian, di era teknologi yang super canggih ini dan super cepat ini, kita dalam sepersekian menit bahkan detik pun kita bisa memproduksi yang namanya fitnah dengan sangat cepat dan sangat masif luas. Tetapi kita juga dengan mudah bisa memproduksi yang namanya kebajikan. Nah, tinggal pilihannya di kita. Apakah kita mau ambil jalan yang fujuroha atau watakwaha? Nah, mudah-mudahan dengan piranti yang diberikan oleh Allah yang bernama akal dan pikiran ini tadi, dan dikombin dengan ketauhidan yang kuat, mudah-mudahan itu bisa membawa manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Salah satu firman Allah yang ada di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, Allah memberikan informasi kepada kita, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Al-ayat yang artinya, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda sedikit saja ajalku atau kematianku, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua diberikan bocoran oleh Allah. Para calon mayit ini, termasuk saya dan panjenengan semua ini, para mayit ini meminta kepada Allah dengan rasa sesal yang luar biasa supaya diberi waktu sedikit saja, supaya waktu kematiannya ditunda sedikit. Tapi yang kita minta kok sanes supaya bisa pergi haji, kok sanes yang kita minta kok supaya bisa pergi umroh. Tetapi yang kita minta adalah fa'asaddaqo, maka aku akan bisa bersedekah. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konsep Islam Bapak Ibu, Islam memiliki beberapa istilah yang mirip-mirip begitu. Ada yang kita kenal dengan zakat, ada yang kita kenal dengan infak, dan ada yang kita kenal dengan sedekah.
Nah, dari tiga ini Bapak Ibu sekalian memiliki istilah yang mirip tetapi memiliki perbedaan. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan zakat, maka Allah membingkai zakat itu dengan kapan harus dikeluarkan. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Seperti Ramadan kemarin kita melaksanakan zakatul fitri, waktunya ditentukan oleh Allah. Kalau melebihi sholat Id, maka sudah tidak termasuk zakatul fitri. Begitu. Kemudian bentuknya ditentukan oleh Allah atau barangnya ini ditentukan oleh Allah. Dan yang ketiga, besarnya atau berapanya itu juga telah ditentukan oleh Allah. Artinya waktunya kapan ditentukan oleh Allah, kemudian berapa yang harus dikeluarkan dan apa yang harus dikeluarkan ini ditentukan oleh Allah. Itu terkait dengan zakat. Kemudian yang kedua terkait dengan infak Bapak Ibu sekalian. Sederhananya kalau infak itu dibingkai oleh Allah dengan harta benda. Maka spesifik harta benda kapan harus dikeluarkan bebas. Berbeda dengan zakat tadi. Kemudian berapa harus dikeluarkan juga bebas sesuai dengan kemampuan kita. Maka sehingga berbeda dengan zakat tadi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang kita sebut dengan sedekah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, sedekah inilah yang memiliki spektrum atau ruang lingkup yang sangat luas. Allah tidak menentukan apakah harus harta benda, tidak. Bahkan yang bersifat non materi pun itu juga bisa bernilai sedekah. Insya Allah kita sudah sangat paham ketika bertemu dengan sanak saudara ataupun dengan sahabat, kita senyum saja bernilai sedekah. Ketika kita jalan ada halang rintang, kita hilangkan halang rintang itu juga bernilai sedekah. Maka pantas Bapak Ibu sekalian, yang kita minta sebagai para mayit atau calon mayit itu supaya bisa fa'asadaqah tadi, itu maka pantas Bapak Ibu. Karena hanya dengan sedekahlah yang tidak memandang dulu background manusia atau background kita itu apa. Tidak peduli seorang presiden, tidak peduli seorang istilahnya kontraktor, dosen, guru ataupun lain sebagainya, atau bahkan pangapunten, teman-teman atau orang-orang yang tukang becak sekalipun memiliki peluang yang sama untuk bersedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sedekah ini ada salah satu aktivitas itu yang berpotensi bernilai sebagai sedekah jariyah yang amalannya mengalir ila yaumil qiyamah, dan aktivitasnya itu sangat mudah sekali dan biasanya akrab dengan Bapak Ibu yang sudah usianya purna tugas biasanya. Di dalam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, moga nanti bisa dibersani. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-13 itu ada salah satu hadis yang berbunyi, fala yaghrisul muslim gharsan fayaqulahu insan wala tabbatun wala tayrun ila kana lahu shadaqah. Menariknya hadis ini ditutup dengan Nabi dengan kalimat ila yaumil qiyamah, yang artinya Bapak Ibu, maka tidaklah seorang muslim itu ketika dia menanam tumbuhan, kemudian bagian dari tumbuhan itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang melata, dimakan oleh burung-burung, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Menariknya, kalimat pada hadis ini di ujungnya ditutup dengan Nabi ila yaumil qiyamah, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Masya Allah Bapak Ibu, aktivitas mungkin sebagian orang remeh, hanya menanam tumbuhan, tetapi dari menanam tumbuhan itu
potensi sedekah jariah yang pahalanya ila yaumil qiyamah. Masya Allah Bapak Ibu. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, izin nanti saya ingin sharing gitu. Dan tema ini sebenarnya sudah pernah saya tulis di dalam buku, judulnya Ringankan Akhiratmu dengan Menanam Tumbuhan, diterbitkan oleh penerbit 3 serangkai. Ini nanti bisa ditaruh di sini untuk bacaan di masjid ya Pak. Di sini ada 17 bab, tapi pada kesempatan hari ini saya tidak akan menyampaikan 17-17-nya, dan gak mari-mari gitu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan terbesarnya, kenapa kok sampai aktivitas menanam tumbuhan itu kata Nabi bernilai sedekah yang pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah? Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu belum terungkap apa hikmahnya, tetapi melalui ilmu pengetahuan kita sekarang mengetahui kenapa tumbuhan itu kok sampai sepowerful itu. Nah, coba kita kaji dari aspek ilmu pengetahuan Bapak Ibu, kenapa tumbuhan itu bernilai sedekah. Yang pertama Bapak Ibu, dengan menanam tumbuhan sejatinya kita sedekah oksigen. Karena sependek pengetahuan kami Bapak Ibu, secanggih apapun teknologi di dunia saat ini, belum ada yang mampu menggantikan peran vital tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Padahal Bapak Ibu, oksigen itu adalah senyawa vital penyambung hidup kita. Kira-kira Bapak Ibu, ada buatan manusia di dunia ini atau makhluk di dunia ini yang bisa hidup tanpa adanya oksigen? Mungkin ada jenis mikroba yang tidak membutuhkan oksigen itu. Tetapi kalau dalam konteks manusia ataupun hewan, itu kalau menurut beberapa riset atau informasi, paling mentok manusia itu bisa menahan nafas maksimal 5 menit. Itu sudah pol-polan itu 5 menit. Kalau kita yang tidak olahragawan, paling 1 menit pun megap-megap, termasuk saya. Tetapi para jamaah dalam keadaan santai duduk seperti ini, menurut beberapa literatur Bapak Ibu, kita tidak kurang membutuhkan oksigen 53 liter per jamnya. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan oksigen yang kita hirup setiap detik, setiap menit ini adalah dari oksigen yang dihasilkan tanaman yang kita tanam, maka berapa besar pahala yang kita raup? Sederhananya ngeten Bapak Ibu, kalau kita coba rupiahkan taruhlah misalkan oksigen itu 1 liternya 20.000, maka dalam 1 hari tidak kurang kita bisa bersedekah dengan senilai 25.440.000 rupiah per hari Bapak Ibu. Kira-kira di antara kita yang duduk di sini ada bukan yang mampu bersedekah dengan nilai setiap hari 25.440.000 rupiah? Ada bukan? Ketinggalannya kok rotok gak pede karena setiap hari senilai itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, disinilah Allah memberikan peluang kepada kita semua, tidak peduli siapapun itu, entah itu presiden, entah itu ketua takmir, entah itu yang lainnya, semua memiliki peluang yang sama dengan menanam tumbuhan ini supaya bisa bersedekah oksigen yang nominalnya seperti itu tadi. Dalam beberapa literatur Bapak Ibu sekalian disebutkan, memang tidak pasti begitu, tapi ada yang menyebutkan 1 helai daun dari tanaman itu bisa memproduksi oksigen minimal 5 ml setiap jam. Nah, sedikit kita bayangkan
tumbuhan yang kita tanam itu punya berapa daun kira-kira? Banyak ya. Nah, tinggal dikalikan maka peluang pahala kita dengan menanam tumbuhan ini luar biasa besar. Masya Allah Bapak Ibu. Sehingga patutlah kita bersyukur bahwasanya kita diberikan peluang yang sangat besar oleh Allah untuk bisa meraup pahala sedekah jariah yang pahalanya ila yaumil qiyamah dengan menanam tumbuhan. Itu dari baru satu Bapak Ibu. Menanam tumbuhan sama dengan sedekah oksigen. Yang kedua Bapak Ibu, dengan menanam tumbuhan sejatinya kita juga sama dengan sedekah menghilangkan racun atau mara bahaya bagi sesama. Loh kok sakit Pak? Apa hubungannya? Ada hubungannya Bapak Ibu. Dalam keadaan santai pun seperti ini Bapak Ibu, kita dalam bernafas itu selalu memproduksi yang namanya zat racun, disebut kalian karbon dioksida, yang setiap saat kita hembuskan keluar dari hidung kita. Karbon dioksida itu Bapak Ibu sekalian secara sistem sudah didesain oleh Allah sedemikian rumit, dari tubuh kita harus dikeluarkan. Karena kalau karbon dioksida itu tidak dikeluarkan dari tubuh kita, maka yang terjadi adalah keracunan. Tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan desain Allah yang luar biasa, Allah menciptakan tumbuhan dengan diberi tugas peran untuk menghisap atau menyerap semua karbon dioksida yang setiap saat kita produksi, itu kemudian diolah oleh tumbuhan itu, kemudian diproses melalui proses fotosintesis dengan sedemikian rumitnya Bapak Ibu sekalian, diolah kembali oleh tumbuhan itu supaya menjadi oksigen kembali. Luar biasa Bapak Ibu. Racun yang setiap detik, setiap menit kita produksi, tetapi oleh izin Allah diserap kembali oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan diolah oleh tumbuhan itu menjadi oksigen kembali yang kita hirup setiap detik, setiap menit ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kaji dari aspek ilmu pengetahuan, reaksi kimianya Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan 6 oksigen dalam proses fotosintesis itu membutuhkan 6 karbon dioksida. Luar biasa ya. 6 karbon dioksida diolah lewat fotosintesis menghasilkan 6 oksigen dengan gula dan lain sebagainya itu. Tetapi menariknya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, Allah ternyata menciptakan keseimbangan. 6 karbon dioksida menghasilkan 6 oksigen. Luar biasa Bapak Ibu. Sehingga tepat ketika Allah menyatakan di dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran al-ayat, yang artinya Allah itu menciptakan segala sesuatu dan telah meletakkan dengan ukuran yang pas. Nah, 6 karbon dioksida menghasilkan 6 oksigen. Luar biasa Bapak Ibu. Allah menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga keseimbangan atmosfer bumi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dengan menanam tumbuhan kita memiliki peluang yang luar biasa untuk sedekah, menghilangkan racun atau mara bahaya bagi sesama kita. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dengan menanam tumbuhan sejatinya kita juga bisa bersedekah air. Nah, Pak, kok sakit? Bukankah ketika kita menanam tumbuhan kita harus menyiramnya? Leres ya Bapak Ibu? Nggih, itu betul manakala kita baru menanam atau ketika kita menanam di dalam pot. Nah, tetapi kalau kita lihat pohon itu sudah menjulang tinggi dan di dalam tanah, maka sepanjang tahun pun tidak perlu disiram oleh kita, masih bisa hidup.
Karena akar-akar dari tumbuhan itu sudah terkondisikan di dalam tanah. Nah, kemudian apa hubungannya Bapak Ibu sekalian? Kok ketika kita menanam tumbuhan sama saja dengan sedekah air? Ternyata ngeten Bapak Ibu sekalian. Tadi malam di daerah kami rumput itu gerimis. Berarti hujan betul? Hujan ya? Alhamdulillah. 2 hari yang lalu juga alhamdulillah hujan. Ya. Ketika Allah menurunkan hujan Bapak Ibu, air hujan itu akan mengenai daun-daun dari tumbuhan yang kita tanam. Kemudian air hujan itu dialirkan dari daun itu ke tangkai, ke batang, sehingga sampai dialirkan ke akar, ke dalam tanah. Di dalam akar itulah Bapak Ibu sekalian, air diserapkan ke dalam tanah, disimpan di dalam tanah sehingga menjadi tandon-tandon air di dalam tanah. Dalam konsentrasi tertentu atau dalam debit tertentu, manakala di dalam tanah itu sudah tidak mencukupi kapasitasnya, dia akan keluar kembali menjadi sumber mata air. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah telah menciptakan sedemikian luar biasanya tumbuhan ini sebagai pelindung bagi kita dan juga sebagai sumber mata air bagi kita. Ketika Bapak Ibu sekalian, air hujan itu diserapkan ke dalam tanah oleh akar-akar tumbuhan, itu air akan menjadi air tanah. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum melaksanakan sholat subuh, ketika kita berwudu, bisa jadi loh Bapak Ibu, air yang kita gunakan wudu tadi itu adalah air yang dihasilkan dari tumbuhan yang menyerapkan airnya ke dalam tanah. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, meskipun kita tidak bisa melacaknya, tapi kalkulator Allah, komputer Allah lebih canggih dari komputer yang ada di dunia ini. Insya Allah semua akan tetap tercatat oleh Allah. Bisa jadi itu tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan menanam tumbuhan kita juga bisa sedekah dengan air gitu. Yang kita gunakan dari PDAM, bisa jadi juga air itu juga dari resapan-resapan dari tumbuhan yang kita tanam. Maka berapa besar Bapak Ibu pahalanya ketika kita melakukan satu aktivitas kecil saja dengan menanam tumbuh. Luar biasa. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, saya batasi sampai 6 saja nih, karena sudah jam 5:15. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, dengan menanam tumbuhan sejatinya kita juga bisa sedekah makanan. Nah, ini mungkin sudah akrab bagi kita nih, ketika kita punya tanaman mangga, jambu dan lain sebagainya, atau mungkin ada punya tanam durian di sini. Tidak cocok ya. Ketika kita punya tanaman Bapak Ibu sekalian, ketika sudah musimnya panen, monggo tetangga itu diajak untuk panen bersama Bapak Ibu. Ketika punya hobi hidroponik di rumah sayur mayur, ketika musimnya panen, monggo mungkin bisa dibagi atau ngajak saudara-saudara atau tangga untuk manen bareng. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dengan itu kita bisa bersedekah makanan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pangapunten, di dalam hadis tadi, fala yadrisul muslim bersan fayakulahu insan, apabila dimakan oleh manusia wala dabbatun, atau dimakan oleh binatang melata. Binatang melata itu juga termasuk ular, yang tadi, atau wala toirun, dimakan oleh burung-burung. Burung-burung itu yang berterbangan termasuk juga codot. Jadi namanya juga codot ya. Nek Lamongan kan codot ya. Beri sami atau kelelawar. Itu semuanya bernilai sedekah. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki tanaman dan berbuah di rumah, misalkan sebelum tidur begitu kita sudah melihat tanaman kita buahnya sudah ranum, siap dipetik ketika besok setelah subuh begitu buat sarapan.
Ternyata ketika bangun mau sholat subuh, lu kok wis gak ono, pun hilang, lu kok wis gak ono, wis krowok separuh, misalnya. Kita gelo, kalau nggak ada apa tanaman jambu 2 di rumah itu, gimana? Ketika dibuka, lah kok akeh ulete, ketika mau dipanen, lah kok wis krowok dimakan codot, gelo manusiawi. Cuman tinggal bagaimana kita ketika gelo itu kita manajemen supaya bisa menjadi keridhaan, sehingga bisa bernilai sedekah bagi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, peluang dengan menanam tumbuhan ini sedekah jariyahnya luar biasa besar. Nah, yang kelima Bapak Ibu sekalian, ini erat kaitannya dengan bencana alam. Jadi ketika kita menanam tumbuhan Bapak Ibu sekalian, sama saja dengan meminimalisasi bencana alam. Kayaknya belum lekang dari pikiran atau ingatan kita, betapa istilahnya derita dari saudara-saudari kita yang ada di Aceh dan di Sumatera bulan-bulan Desember Januari dulu, itu kayaknya belum lama begitu. Mereka mengalami banjir yang luar biasa diakibatkan karena apa Bapak Ibu? Kerusakan lingkungan. Kalau bahasa ini kan sekarang bukan lagi kerusakan lingkungan, tapi krisis lingkungan Bapak Ibu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, mulai tahun 2025 kemarin, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui sekretarisnya sudah mengumumkan Bapak Ibu bahwasannya dunia kita atau bumi kita ini sudah tidak mengalami pemanasan global, tetapi naik satu level di atasnya menjadi pendidikan global. Jadi yang dulu kita kenal dengan istilah pemanasan global Bapak Ibu, sekarang sudah naik satu level menjadi pendidikan global akibat dari kerusakan atau krisis lingkungan itu tadi yang menyebabkan kenaikan rata-rata suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau tidak kita imbangi dengan aktivitas melestarikan lingkungan, minimal dengan aktivitas menanam tumbuhan, maka bisa kita bayangkan. Kemarin saya baca di berita, khusus di Jawa Timur di tahun ini sudah ada 5 kota yang menyatakan ancang-ancang mengalami kekeringan, termasuk daerah saya Lamongan, Banyuwangi saya, Lumajang saya, terus Lamongan, kemudian ada beberapa 5 yang sudah menyatakan siap-siap kekeringan di tahun 2026 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke konteks bencana alam ini. Ketika kita menanam tumbuhan Bapak Ibu, ternyata Allah itu menciptakan formasi jenis tumbuhan, ada yang tinggi menjulang, ada yang perdu di bawahnya tingginya, kemudian ada yang semak, ada yang rerumputan hingga lumut bahkan. Itu ternyata memiliki hikmah yang luar biasa. Kenapa Allah menciptakan dengan formasi seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, kembali ke hujan. Ketika Allah menurunkan air hujan apabila deras banget begitu, ditambah dengan adanya gravitasi bumi, maka air hujan itu, manakala tidak ada tumbuhan, air hujan itu akan menghantam permukaan tanah langsung, sehingga bisa mengikis partikel-partikel tanah sehingga menjadi longsor dan lain sebagainya itu. Tetapi atas izin Allah Bapak Ibu sekalian, ketika air hujan itu turun kemudian ada tumbuhan yang kita tanam, maka air hujan itu akan mengenai pohon-pohon yang paling atas terlebih dahulu. Kemudian tetesan-tetesan hujan itu nanti akan diteruskan ke daun-daun atau tumbuhan yang di bawahnya lagi sampai rerumputan, sehingga sampai kepada permukaan tanah, laju arusnya atau laju kecepatan air hujan itu sudah direm dulu oleh tumbuhan yang kita tanam Bapak Ibu.
Sehingga ketika sampai permukaan tanah sudah tidak sekencang apabila tidak ada tumbuhan, direm dulu oleh Tuhan. Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian dengan satu aktivitas menanam tumbuhan itu tadi. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam tanah, sistem perakaran tumbuhan itu kita kenal dengan sistem akar tunggang dan serabut. Nah, akar tunggang dia menghujam ke dalam tanah seperti cakar ayam bangunan masjid ini. Kemudian akar serabut seperti fondasi yang ke samping, begitu ya. Nah, sama. Ketika akar tumbuhan itu akar serabut lebih banyak ke samping, dia memiliki fungsi untuk mengikat partikel-partikel tanah supaya tidak mudah terkikis, Bapak Ibu. Nah, yang menghujam ke dalam tanah sebagai pasak buminya supaya kuat. Maka Bapak Ibu sekalian, luar biasa Allah menciptakan tumbuhan ini sebagai penyangga kelestarian lingkungan dan penjaga kehidupan kita. Jika Bapak Ibu sekalian, dengan kita menanam tumbuhan, maka sejatinya kita bisa meminimalisasi yang namanya bencana alam. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu, dengan kita menanam tumbuhan, sejatinya kita sama dengan menghadirkan suasana surga, Bapak Ibu. Loh, kok bisa Bapak Ibu? Allah di dalam surat Ar-Rahman menyebutkan atau menggambarkan surga itu, di dalam surat Ar-Rahman itu dzawata afnan, kemudian ditambah oleh Allah mudhammatan, gitu gitu. Surga itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Kemudian dzawata afnan, surga itu berwarna hijau. Kalau misalkan kita bayangkan dalam dunia kita Bapak Ibu, kalau kita jalan-jalan ke Batu, kira-kira yang kita lihat sepanjang mata kita warna apa Bapak Ibu? Hijau. Hijau itu dari apa? Vegetasi atau tumbuhan yang berjajar di gunung dan lain sebagainya itu. Sehingga pas Bapak Ibu, sama dengan gambaran surga itu tadi. Meskipun Bapak Ibu kita tidak mengecilkan makna surga ini, tetapi paling tidak, pasti tidak mirip, tapi paling tidak kita bisa menghadirkan miniatur atau suasana surga di lingkungan kita. Nah, dan luar biasa Bapak Ibu, hanya dengan satu aktivitas yang mungkin bagi sebagian orang itu remeh, yang mungkin sebagian orang itu memandangnya kecil, bahkan rela menebang pohon hanya untuk kanopi, diganti dengan kanopi, tapi Masya Allah, hikmahnya kita bisa bersedekah jariah yang pahalanya ila yaumil qiyamah. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu tadi, atau hanya mereview begitu nih, dengan aktivitas menanam tumbuhan Bapak Ibu, kita diberikan peluang oleh Allah untuk bisa bersedekah jariah yang pahalanya ila yaumil qiyamah luar biasa besar. Yang pertama, kita bisa bersedekah oksigen. Yang kedua, kita bersedekah menghilangkan racun atau mara bahaya bagi sesama. Yang ketiga, kita bersedekah air. Yang keempat, kita bisa bersedekah makanan. Yang kelima, kita bersedekah meminimalisasi yang namanya bencana alam. Dan yang terakhir, minimal dengan menanam tumbuhan itu kita bisa menghadirkan suasana surga di lingkungan kita. Mata-mawon Bapak Ibu sekalian, sampun ini 5:30 kurang 2 menit begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pengingat bagi kami pribadi, dan mudah-mudahan menjadi kesadaran kolektif bagi kita supaya semakin perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Mata-mawon mundur ma qala wala tantur mangkol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.